Ini Pak, warga kita kan sekarang udah ini pada berlibur Pak. Libur Jalan-jalan. kemana? Ya, Kita juga sedang libur nih. Ada sirup. Kan kita kemarin udah jalan-jalan ke Garut Pak. Udah jalan-jalan ke Garut. Cuman sekarang teh kampung pada sepi lumayan Pak. Sambil minum dulu tuh, sambil minum. Terus gimana? Pada jalan-jalan Pak. Rencana Bapak mau kemana Pak? Bapak setiap tahun tidak pernah berlibur Pak. Pak Kiai ini. Hari dunia mah bukan tempat berlibur atuh. Dunia mah tempat bercocok tanam. Tempat berjuang. Berlibur mah nanti di akhirat. Ya, aneh aja gitu Pak. Kayak setiap tahun. Kalau biasa kan kampung kita sepi gitu. Nggak ada siapa-siapa di sini teh. Tapi Pak Kiai mah selalu ada weh dengan keluarga di sini gitu Pak. Kebuka duit mah. Jadi keluarga suka kumpul Pak. Kumpul atuh. Libur makan tidak harus mesti pergi kemana-mana ya. Sebenarnya mah libur itu. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Waduh, ada Mang Iwan. Mangnya dari mana ini? Sehat Pak. Alhamdulillah. Kesel Pak, saya madoh. Kenapa ambek-ambek kan begini. Jangan marah-marah tuh. Atuh Pak, saya teh gimana gak marah-marah. Persiapan dari jam 3 subuh. Mau berangkat ke situ sama teman-teman. Kemana? Ya liburan katanya. Waduh. Ajak liburan. Kemana? Mau ke situ, ke Darajat dekat. Kenapa ditinggalin atuh? Kenalin. Udah Astagfirullah. komitmen Pak, janjiannya jam 6. Terus Tiba-tiba pas saya kesini udah pada pergi katanya. Astaga. datangnya jam berapa? Iya kan udah komitmen jam 6. Saya Jam kesini 6. Datang ke sini jam 6. Tapi mereka sudah berangkat. Mereka sudah berangkat. Nggak ada pemberitahuan. Nggak ada. Kira itu sudah. Iya jam 6. Musibah kecil musibah kecil. Nggak apa-apa Pak, mungkin ini baik beneran bagi saya. Ya, kalau kita berpikir positif bagus, tak begitu. Jadi, Tapi Pak Kiai, tadi karena saya jadi nggak tahu juga kena marah, kira nggak tahu. akibatnya huring-huringan begitu. Pak saya mau udah nyiapin ini nasi udah dibungkus. Makan aja di sini atuh. Tinggalin lagi Om. Sudah ditelepon, kenapa katanya? Ya saya pas di situ baru sampai jam kesini jam 6 ditelepon. Aduh maaf sih Pak ini mobilnya udah penuh. Gara-gara penuh. Ditinggalin. Astagfirullahaladzim. Jadi anggap umat sih nama. Bukan begitu. Nah ini harus saling koreksi di mana salahnya ya. Jadi kalau ada masalah itu kita berhenti sejenak. Ini masalahnya teh apa? Masalah terjadi teh kita penyebabnya atau orang lain penyebabnya? Kalau kita yang penyebabnya istighfar, jangan dianggap kecil di masalah itu. Karena tidak ada yang kecil bagi Allah mah. Ya, kita menganggap kecil sebuah urusan, barangkali Allah mah menganggapnya besar, gitu ya. Jadi jangan dianggap kecil. Ada masalah berhenti sejenak, berpikir. Ini dari mana nih sumber datangnya? Dari kita atau dari orang lain? Dari kita, cepat istighfar. Sekecil apapun istighfar, segera minta maaf. Tidak maaf, gitu. Bukan dari kita, dari siapa? Oh, dari teman kita. Ini kenapa masalahnya? Ya, cek lagi nih, jangan selalu menuding, ya. Apa ada masalah, ada perubahan, bagaimana gitu kayaknya. Jadi kita selalu husnuzon. Nah, kalau kita ya dalam bermasyarakat selalu husnuzon, masalah teh tidak akan jadi besar. Beres aja semua masalah teh. Pernah baik sangka ya. Baik sangka gitu. Masalahnya itu kalau kitanya dan orangnya sama-sama kekeh petekeh gitu. Kepala. Sarua duana cek aing koneng. Nah, kalau sudah begitu terus susah gitu. Ya, padahal koneng makan macam-macam ya gitu. Gitu. Ada warna. Nah itu jadi tapi kalau masalah itu salah satu bisa mengerem gitu ya.
Nah, insya Allah beres. Nah, kalau Mang Edi sekarang begitu bagus. Kalau bisa selamanya begitu. Karena kata Allah begitu. Selamanya ditinggalin. Bukan atuh, bukan selamanya ditinggalin. Maksudnya teh sikap Mang Hendy dengan begitu tadi berpikir positif, itu bagus. Gitu. Kata Allah, hendaklah kamu istiqomah terus, konsisten nih. Ya, kalau kita lapang dada terus. Ya, kalau kita jujur terus. Kalau kita berbuat baik terus. Sebagaimana aku perintahkan. Karena semua yang baik Allah perintahkan. Dan semua yang buruk Allah larang. Terus? Iya kesal we Pak, yang lain pada liburan. Hari kesal mah wajar. Banyak orang lain pada liburan Pak aja sekarang. Tadi juga Mang Ihsan bilang ke Bapak, "Ba tidak liburan?" Cek Bapak teh hari mujahid mah dunia mah lain tempat liburan. Liburan mah di akhirat. Gitu. Dunia mah tetap bercocok tanam, tempat membuat amal soleh gitu. Jadi tadi pakai soal jam tadi pas datang katanya komitmennya jam 6 nih. Kalau Mang Hendy kan datangnya jam 6 berarti jam 6 ya. Kalau harusnya begitu. Kalau misalkan yang Mang Hendy ketinggalan itu berarti yang enggak komitmen yang ninggalin ya. Nah, kita husnuzon dulu. Husnuzon dulu. Oh, berarti ada sesuatu nih gitu. Kita sabar aja. Anggap aja husnuzon dulu ya, barangkali ada A, ada B, ada C, kan kita nggak tahu ya. Makanya untuk memastikannya adalah tabayun ya. Tabayun supaya tak masalah ya, supaya tak jadi ribut gitu ya. Jadi kalau tabayun mah basi ya, kalau sudah tabayun bakal tak masalah, tak jadi ribut ya, tak jadi gurger, gak cocok udon. Tak mau gitu. Jadi kata Allah tadi, jadi gitu. Sabar. Sok sekarang lah mau tersabar, kalau tidak menerima lagi mau apa? Mau marah-marah, mau mencahin gelas, mau mencahin rumah, mau mukul orang, terus apa? Kan jadi masalah lagi. Ya. Gitu. Dok di sini. Iyalah, Sekarang mah supaya dingin nih. Ini dulu nih, sok supaya ini. Ini lagi panas nih. Sok Pak Iwan mana ambil satu lagi tuh. Tuh, enak begini Bapak malah. Waduh. Mantap. Segar. Pak, Bismillah. Aduh. Biasanya nyanyi dulu Pak. Terus sekarang lupa nyanyi kayaknya gimana ya begini. Ari konsisten teh apa sih? tak saya teh mau nanya. Keterlanjutan gitu Bang. Konsisten. Aya istilah inkonsisten. Keterlanjutan. Naon jadinya? Stabil. Inkonsisten. Konsisten jeung inkonsisten. Ya. Konsisten teh itu Tadi konsisten teh ancek buncok orang Sunda mah. Panceng. Ya. Jadi tidak berubah-ubah gitu. Ya. Sama dengan anteng monteng itu. Manteng. Ya. Urang teh mun bisa mah kudu konsisten dina sadaya komitmen. Dalam segala komitmen. Istiqomah ya. Tetap ya dalam semua kesepakatan ya, janji-janji yang kita ucapkan. Itu. Di nu binatang mah bunglon lah, cek bener bunglon teh apa bunglon? Balan lono. mencala putra mencala putri. Lonok, Bisa berubah-ubah. lolondokan. Naon artina cema teh? Rubah. Kesana naon? Kesana baik atau negatif? Negatif. Kesana mah negatif. Walaupun dalam hidup mah tidak ada yang abadi kecuali perubahannya. Hari urang mah hidup teh kudu rubah mah. Rubah teh tinu goreng kanu alus dari yang jelek kepada yang buruk. Bagus Pak. Yang bagus. dari yang jelek kepada yang bagus gitu. Tinu bagus lebih bagus deh gitu tang. Ternyata namanya kita istilahnya ada perbaikan. Nah, terus satu orang itu set gitu.
dah hirup jadi bunglon mah tuh tidak baik ya londokan mah. Jadi kesannya teh ya tidak bagus lah. Ya, ayeuna sok ayeuna rajin, isukan malas, ayeuna rajin, isukan malas gitu kan ya. Tadi we coba. Tadi kan rubah-rubah enak enggak? Enggak enak kan? Nah, makanya gitu. Ya dalam satu sisi, apalagi kalau begitu kan jadi masalah. Iya. Nah gitu kan jadi kudu anjek we cek paribasana. Ya. Kalau gajah ditinggali ke orang naonna? Gading. Hah? Gadingna tawat tulalain eta mah. Hah? Awakna da badan. Ya kabeahna nya gitu. Tapi anu ciri khas tinu gajah naon? Gadingna aja. Sehingga ya peribahasa gajah mati meninggalkan gading. Ari harimau naon ditinggalina? Belang. Nah, sehingga istilah harimau mati meninggalkan belang. Tapi begitu juga manusia. Ya. Kalau gajah ya dilihat adalah gadingnya dan kalau mati meninggalkan gading, kalau harimau dilihat belangnya dan kalau mati meninggalkan belangnya, maka manusia yang dilihat apanya? Amalnya Sama berarti. perbuatan ucapannya. Ini nih lisan dan perbuatannya gitu. Nyambung tidak antara lisan dan perbuatannya. Jangan sampai ari lisan melangit, ari amal Bullshit. gitu kan. Gitu kan. Kan jadi masalah. Sehingga kalau manusia mati meninggalkan Perbuatan. amal dan itunya lisan dan perbuatannya gitu. Sok dah kalau misalkan bahasa Firaun sampai ke ayeuna disebutkeun we ya anna rabbukumul a'la tuh. Tete perkataan kotor. Ya. Ya perkataan kotor perkataan Firaun nebikeun ka ayeuna harapaeun jelema. Ya, tahu manusia bahwa Firaun teh mengaku dirinya sebagai Tuhan. Bagaimana amalnya? Mengejar-ngejar Musa, akhirnya ditenggelamkan oleh Allah. Nah, jangan sampai kita itu dikenang oleh orang itu karena perkataan kotor kita dan perbuatan kotor kita, wan, gitu. Kalau bisa mah orang tuh ingat dengan kata-katanya yang baik dan perbuatan yang baik. Karena kalaupun katanya yang baik, perbuatannya tidak baik, tetap aja jadi jelek, gitu. Ya. Harus dua-duanya Pak ya. Katanya jangan kayak itu, ya. Tapi tidak benar. Itu yang disebut dalam Quran orang munafik. Nah, itu tong seperti gitu orang teh. Nah, teh kebiasaan gitu tuhnya. Kebiasaan orang konsisten dalam komitmen itu kudu mun bisa mah dari kecil ditanamkan kepada anak. Dari kecil. Ada sebuah penelitian dari barat ya. Tuh Walter Michael sebenarnya tahun 60-an terus diindiki ku David Walsh ya tahun 2008. Jadi ingin mengetahui ya bagaimana sikap gitu ya, sikap tentang yang tadi yang bicarakan. Jadi dia itu mengambil percobaan anak kecil ya. Si anak kecil itu ya dikasih kue. Ya, dikasih kue. Ya, makanan lah gitu. Nah, tapi sebelum makan dibuat perjanjian sama si yang ngetesna teh. Sok senam. Kau mau kue ini enggak? Mau senang karena kuenya kue yang enak yang terkenal. Ya, oke, senam. Tapi perjanjian senam. Kalau kamu makan sekarang, kamu tidak akan mendapatkan tambahan. Tapi kalau kamu mau menunggu sebentar, katanya, nanti kamu akan dapat lagi satu lagi, katanya. Ya. Nah, ketika di percobaan, ulum mencoba lagi, 600 orang kali anak-anak dicoba lagi. Nah, dari 600 anak itu ada 3 tipikal. Satu, ya, adalah orang yang mau menunggu. Sabar. Sabar ya. Sehingga dia mendapatkan 2 kan. Ada orang yang tidak mau menunggu ya. Langsung we sama dimakan ya gitu. Tapi ada juga orang yang mau menunggu tapi dia gugur gitu. Tidak sampai waktu yang tentukan gitu. Ya gitu. Nah, terus dianalisa
perkembangannya mulai SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi sampai itu ternyata aya kolerasi hubungannya ketiga tipikal ini dalam bentuk sikap dan juga dalam bentuk pendidikannya, kecakapan dalam belajarnya gitu. Nah, jadi ini harus diajarkan dari kecil nih, masalah konsisten dalam komitmen ini, ya. Kebiasaan-kebiasaan baik itu diajarkan dari kecil gitu. Makanya Rasul kita sudah bicara tuh ya 1500 tahun yang lalu. Bagaimana agar kita mengajarkan kepada anak-anak kita ya dengan yang baik. Bahkan dari apa? Dari memilih istri tuh. Sehingga kita harus menjauhnya lebih jauh lagi gitu. Nah itu nih ya. Jadi aya kolerasina nih lamun anak-anak amun orang ayeuna tidak konsisten dalam komitmen, berarti aya masalah waktu kecil ada teman gitu. Jadi dibilangin lah. Kumaha? Dengerin gitu. Kata Pak Kiai ya. Kok kenapa? Antaranya tidak konsisten aja. Maksudnya jadi udah tinggal yang masalah gitu. Si kananya, saya mau karena percobaan gitu. Nah, kata Rasulullah, likuli amalin syiratun, ya, walikuli syiratin fatratun, ya. Faman kana fatratun ila sunnati faqad aflaha, ya. Wa man kana ghairu dzalik faqad halaka. Jadi kata Rasulullah, setiap amal teh memang aya puncakna. Ya, terasa kan waktu juga. Ya, jadi sok orang kalau kita lihat kita kalau dianugerahi oleh Allah sedang enak baca, tapi suatu saat orang bosan gitu kayaknya. Kira salat, aya bosanna. Maca Quran rajin, mau gitu betul. Siga kamari we nya zaman Ramadan naik, beres Ramadan turun deui gitu kan ya. Tah kata Allah tuh memang baik kata Rasul begitu. Tapi keur ngeunah tidur kumaha meunang tuh. Eta mah teh siga lain ayeuna tiba heula teh. Nah, jadi ketika amal itu naik ada futur, ya, maka ketika futur kata Rasulullah hendaklah balik kepada sunnah Rasulullah. Tadi teh kalau kata Allah tobat kepada Allah gitu. Nah, kalau kita kembali dari futur ini kembali kepada Rasulullah, maka kita akan mendapat kebahagiaan. Tapi kalau kita pada saat futur terus ya ngabret ya istilah nama mau dibiarkan terjun bebas, nah kita akan celaka. Nah, jadi jaga tuh konsisten dalam komitmen kita. Apa tuh konsisten dalam komitmen? Kalau Abu Bakar mah ya menyebutkan konsisten dalam komitmen itu adalah menjaga kemurnian tauhid. Jadi jaga tuh kemurnian tauhid itu, ya. Jaga ya. Sampai katakan nafas yang terakhir. Ya. Kalau Umar bin Khattab itu yang disebut konsisten dalam komitmen itu adalah kita harus menjaga melaksanakan setiap titah perintah Allah. Kalau Utsman bin Affan mengatakan bahwa konsisten dalam komitmen itu adalah kita harus ikhlas ya dalam pengabdian kepada Allah. Ya, sedangkan kalau Sayyidina Ali mengatakan bahwa konsisten dalam komitmen kita harus melaksanakan semua kewajiban-kewajiban yang mesti kita kerjakan dengan sepenuh hati, seisi jiwa, sepenuh-penuhnya keyakinan. Ya. Kamu konsistennya apa? Konsisten, saya dari tadi juga. Nah, ari urang mah syukur siga mujahid. Ari kaum mujahid mah mengatakan konsisten dalam komitmen adalah menjaga dashadat kita sampai detik-detak yang terakhir kita. Nah, ya. Begitu. Ya, kalau Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa yang namanya komitmen itu adalah mencintai dan melaksanakan setiap titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Itu komitmen teh. Siapa? Jadi orang untuk konsisten dalam komitmen berarti aku masalah. Kafir. Masalah itu naon? Ini masalah kecil. Masalah politik gitu. Gitu ya. Siapa sok?
Mau libur kita? Hah? Kan tadi Kang Hendy udah marah-marah nih, sekarang udah senyum lagi. Mau liburan ya. Bisa pulang dari sini marah-marah lagi, liburan Pak. Emang nggak ada liburan Pak itu teh? Nantilah. Minggu depan kita liburan. Siap. 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 Makan minum dulu ah. Habisin dulu.